Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Laina Tunisa dengan NIM 2448201089. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu autoimun. Penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringannya sendiri. Jadi penyakit autoimun itu muncul ketika sistem kekebalan tubuh atau yang disebut imun yang seharusnya melindungi dari virus, bakteri, atau zat asing justru menyerang sel dan jaringannya sendiri. Normalnya, sel imun punya toleransi imun, yaitu kemampuan mengenali di mana diri sendiri dan mana musuh. Ketika toleransi ini gagal, sel imun menganggap jaringan tubuh sebagai ancaman dan terbentuklah peradangan kronis. Selanjutnya ada jenis autoimun. Yang pertama ada rheumatoid arthritis, yaitu radang sendi yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan kaku. Yang kedua ada multiple sclerosis, yaitu sistem imun yang menyerang sel saraf yang menimbulkan gangguan penglihatan, kesemutan, dan kelelahan berat. Yang ketiga ada lupus, yaitu peradangan yang bisa mengenai kulit, ginjal, jantung, dan organ lain. Selanjutnya yang terakhir ada diabetes tipe 1, yaitu imun yang menghancurkan sel pankreas yang menghasilkan insulin sehingga kadar gula darah naik. Kemudian ada faktor risiko autoimun. Yang pertama ada genetik. Riwayat keluarga dengan penyakit autoimun meningkatkan kemungkinan terkena. Dan yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu infeksi virus atau bakteri tertentu, pola makan tinggi lemak jenuh, stres berat, rokok, atau paparan bahan kimia dapat memicu kerusakan toleransi imun. Kemudian ada gejala autoimun. Gejala autoimun bervariasi tergantung pada penyakit spesifik dan organ yang diserang. Contohnya rheumatoid arthritis, yaitu nyeri dan kaku sendi. Dan yang kedua ada multiple sclerosis, yaitu kehilangan penglihatan dan kelelahan berat. Selanjutnya ada pengertian autoantibody. Autoantibody adalah antibodi yang menyerang sel dan jaringan tubuhnya sendiri. Kehadiran autoantibody dapat dideteksi dalam darah bertahun-tahun sebelum gejala muncul, tetapi keberadaannya tidak selalu menjamin perkembangan penyakit autoimun. Selanjutnya ada autoimun dan toleransi imun. Sistem kekebalan yang sehat memiliki toleransi imun, di mana sel-sel kekebalan tidak menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Penyakit autoimun terjadi ketika toleransi imun ini gagal. Kemudian ada peran antibodi. Antibodi berperan dalam sistem imun. Pada penyakit autoimun, peran antibodi menjadi autoreaktif, di mana antibodi menyerang sel tubuhnya sendiri atau yang disebut autoantibodi. Selanjutnya ada proses terbentuknya sel imun. Yang pertama ada proses terbentuknya sel B yang berasal dari sel punca di sumsum tulang lalu matang. Jika bertemu antigen akan menjadi sel plasma penghasil antibodi atau sel memori. Yang kedua ada proses terbentuknya sel T. Itu juga dari sumsum tulang, tetapi bermigrasi ke timus untuk matang dan menjadi sel T helper, sitotoksik, atau regulator. Selanjutnya ada aktivasi dari sel B dan sel T yang teraktivasi. Sel B dan sel T autoreaktif bisa diaktifkan oleh beberapa mekanisme. Yang pertama ada mimikri molekuler. Yang kedua ada aktivasi bystander. Yang ketiga ada penyebaran epitop, dan yang keempat ada persistensi virus. Kemudian kita akan bahas yang pertama yaitu mimikri molekuler. Mimikri molekuler terjadi ketika protein virus atau bakteri memiliki kemiripan dengan protein tubuh, menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang baik patogen maupun sel-sel tubuh sendiri. Selanjutnya yang kedua ada aktivasi bystander.
Kerusakan pada jaringan tubuh menyebabkan sel dendritik mengambil antigen dari sel tubuhnya sendiri. Ini kemudian mengaktifkan sel-sel autoimun. Selanjutnya yang ketiga ada penyebaran epitop. Respon imun dimulai pada satu antigen dan kemudian menyebar ke antigen lain pada protein yang sama. Ini menyebabkan peradangan yang lebih luas dan memperburuk penyakit. Dan yang terakhir ada persistensi virus. Pada beberapa individu, aktivasi sistem kekebalan tubuh yang konstan dan tingkat rendah akibat virus yang persisten dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi sel B atau sel T autoreaktif untuk diaktifkan seiring waktu. Selanjutnya ada gejala yang bergantung pada target antigen. Gejala penyakit autoimun tergantung pada lokasi dan jenis sel atau jaringan yang diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Misalnya, serangan pada sendi menyebabkan gejala terkait sendi atau radang sendi, sedangkan serangan pada sel saraf dapat menyebabkan gejala neurologis atau multiple sclerosis. Dan yang terakhir ada pengobatan penyakit. Saat ini tidak ada obat untuk penyakit autoimun. Perawatan berfokus pada pengelolaan gejala dan mengurangi peradangan melalui obat-obatan seperti imunosupresan dan steroid. Perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami penyebab penyakit autoimun dan mengembangkan terapi yang lebih efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.